Dampak bullying atau perundungan pada anak bisa membuat anak mengalami trauma berkepanjangan bahkan hingga dewasa. Untuk menghadapi persoalan perundungan ini, peran orang tua menjadi kunci utama. Korban bullying atau perundungan yang terjadi pada anak usia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat terus menyita perhatian masyarakat. Pada peristiwa ini, bukan hanya tindakan perundungan yang dialami korban, melainkan juga dipaksa mencabul kucing sambil direkam. Korban kemudian depresi hingga sakit, hingga akhirnya meninggal dunia pada 17 Juli lalu. Belajar dari kejadian ini, sejumlah orang tua pun semakin waspada agar anaknya tidak menjadi korban perundungan. Yang penting menanamkan percaya diri sama anak ya, terus mengajarkan biar anaknya tuh kalau ada apa-apa tuh bilang gitu, jadi nggak diam sendiri dan menanamkan kalau misalnya bicara itu penting sama orang tua. Harus tahu gitu di mana dia lingkungannya, mainnya dengan siapa, ininya dengan siapa, itu kita harus tahu sih. Kalau jadi peran serta komunikasi orang tua, guru juga memang harus lebih baik sih. Menurut psikolog anak Pamela Anggia Dewi, perundungan terjadi pada anak yang memiliki posisi lemah atau rentan karena memiliki perbedaan di dalam kelompoknya. Bully bisa dilakukan oleh satu anak terhadap satu anak lainnya, suatu kelompok pada seorang anak, atau antar kelompok. Meski demikian, ada beberapa unsur yang membuat bully bisa terjadi. Pertama, unsur tidak menghargai dan menghormati orang lain. Kedua, unsur kesengajaan karena perundungan dilakukan lebih dari sekali, bahkan sering. Dan ketiga, unsur ingin menyakiti orang lain yang bentuknya bisa verbal maupun nonverbal. Agar hal itu tidak terjadi, diperlukan peran orang tua untuk menanamkan nilai toleransi dan kasih sayang dalam mengatasi permasalahan. Sementara itu, anak yang menjadi korban bully harus mendapatkan pengalaman traumatis. Karenanya, orang tua harus peka melihat perubahan suasana hati anak yang bisa menjadi ciri-ciri korban bully. Pertama, menjadi sangat agresif, tidak seperti biasanya. Yang kedua, menjadi terlalu pendiam atau mengisolasi diri. Dan yang ketiga, ada perbedaan dari kebiasaan sehari-hari seperti nafsu makan berkurang atau susah tidur. Karena ketika trauma terjadi, bagian neokorteks kita, bagian otak sadar kita, itu bisa jadi shutdown, bisa jadi offline. Gitu. Ya, jadi bagian logika, bagian analisa, bagian kemudian membuat perencanaan itu bisa jadi shutdown. Dan artinya yang bekerja sepenuhnya diambil alih oleh otak subkortikal. Itu, dan ketika kemudian otak subkortikal ini di sini ada amigdala, dia selalu memberikan alarm bahwa kamu ada dalam kondisi berbahaya. Ada 3 respon anak setelah menjadi korban bully. Yang pertama, fight response. Yang awalnya korban jadi berbalik, mencari pelampiasan membuli anak lain. Yang kedua, flight response, menghindar dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, freeze response, atau anak seolah membeku karena tidak berdaya. Akibatnya, tubuh kita, sistem otak dan badan kita akan selalu ada di kondisi yang selalu alert, waspada. Gitu. Dan lama-lama jadi sangat bisa merusak diri kita secara keseluruhan, termasuk sampai metabolisme tubuh. Entah itu detak jantung, entah itu peredaran darah, makanya bisa jadi sakit. Yang pertama harus dilakukan untuk menolong anak korban bully adalah orang tua perlu hadir untuk memberikan rasa aman. Pada awalnya, anak mungkin tidak bisa bercerita karena trauma yang dialami. Namun, perlahan anak akan terbuka jika terus didampingi. Trauma akibat perundungan pada anak jika tidak dipulihkan bisa menetap hingga dewasa, baik disadari maupun tidak. Hal itu dapat menimbulkan ekses negatif seperti keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Ilham Nasution, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.